miliaran spesies, jutaan organisme, tumbuh-tumbuhan, hewan, unsur-unsur yang ada, dan makhluk hidup lainnya. Ini kisah dan petualangan mengenai fakta tersembunyi pada alam. Sifat, klasifikasi, sejarah, adat istiadat, perkembangan makhluk hidup, dan perilaku sehari-hari mereka. Mereka bersatu dalam sebuah planet yang disebut Bumi. Kami mencoba merangkum dan menjabarkan secara singkat semua misteri, kisah yang tersembunyi, dan rahasia alam yang terungkap dengan keramat alam. Manusia telah memanfaatkan tumbuhan sejak ribuan tahun yang lalu. Bahkan jauh sebelum itu, manusia di planet ini telah menerima oksigen karena adanya tumbuhan. Seiring dengan kehidupan yang terus berkembang, manusia mulai memanfaatkan tumbuhan dalam segala aspek. Kumbuh atau Scoenoplectiella mucronata merupakan rumput rawa yang berasal dari famili Cyperaceae dalam genus Scoenoplectiella. Mereka pertama kali ditemukan tumbuh di Busu, Sumarorang, Mamasa, Kepulauan Sulawesi. Mereka merupakan sejenis rumput yang hidup di rawa-rawa dan area yang tergenang air sepanjang tahun. Tumbuhan ini menyebar luas di wilayah yang cukup hangat di dunia lama, yaitu benua Eropa, Asia, dan Australia. Tumbuhan ini merupakan salah satu tumbuhan yang paling lama hidup di bumi, setidaknya pada periode Devon, di mana para tumbuhan bertahan hidup tanpa memiliki daun. Kumbuh pertama kali dipopulerkan sekitar abad ketiga sebelum Masehi, dan kemudian menyebar luas ke seluruh penjuru dunia. Mereka telah ditemukan lebih dahulu daripada dunia baru ditemukan, yaitu sebelum benua Amerika terbentuk di planet ini. Mereka telah hidup selama jutaan tahun sebelum manusia hidup di bumi. Karena kepopuleran kumbuh, mereka bahkan memiliki banyak nama, mulai dari kumbuh atau masiro hitam oleh orang Minangkabau, kercut atau mansiang agam oleh orang Melayu, mendongan oleh orang Jawa, pusu atau busu oleh orang Minahasa, maufles oleh orang Timor, dan tentunya kumbuh atau skirpus oleh bahasa baku Indonesia. Sedangkan dalam bahasa Inggris, mereka disebut sebagai bog bulrush, rockseed bulrush, atau ricefield bulrush. Mereka merupakan rumput menahun dan selalu berubah-ubah pola hidupnya. Mereka dapat hidup di tanah yang tergenang air selamanya, tetapi kadang juga ditemukan di tanah yang cukup kering dengan sinar matahari yang cukup. Tetapi pada habitatnya, mereka adalah tumbuhan rawa yang hidup sepenuhnya bergantung pada air. Meskipun begitu, rumput kumbuh menyebar luas di wilayah-wilayah tropis dan unagari, atau wilayah pada planet ini secara astronomis berada di bagian utara dan selatan, setelah wilayah tropis, di mana kondisi yang beriklim cukup ekstrim, sering terjadi badai, hujan salju, atau bahkan tornado. Uniknya, tanaman ini mampu tetap hidup dan sangat populer. Di Indonesia, kumbuh dapat hidup di semua wilayah kecuali Maluku, yang mana dapat tumbuh pada 0 hingga 2100 meter di atas permukaan laut. Tapi pertanyaan yang sangat penting adalah, apa yang membuat rumput kumbuh begitu populer? Sebagaimana yang kita ketahui, penampakan fisik tumbuhan ini sangat unik dengan batang yang berdiri kokoh. Ditumbuhi bunga di bagian ujungnya, membuat mereka sedikit melengkung dan melambai saat terkena angin. Mereka tumbuh merumpun, menyegitiga dengan ukuran 2 hingga 8 mm dan panjang setidaknya 0,5 hingga 1 meter. Perbungaan mereka tampak seolah terletak di samping atau disebut sebagai tanaman pseudolateral.
Terlihat seperti bongkol dengan 4 hingga 25 spikelet berdiameter 3 hingga 4 cm. Spikelet tampak duduk berjejal-jejal dalam satu rumpun, berbentuk bulat telur hingga sempit mengerucut sebesar 10 hingga 20 mm. Dengan batang yang kokoh ini, kumbuh kemudian dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan tikar, karung beras, dan pundi-pundi. Oleh karenanya, masyarakat membudidayakan mereka di sawah, rawa, hingga tanah yang tergenang, khususnya bagi masyarakat Minangkabau. Batang kumbuh diambil dan dijemur selama 1 hingga 2 hari dan didiamkan di tempat yang dingin beberapa hari. Kemudian batang tersebut dilembutkan dengan meraut atau menggosoknya dengan bambu hingga mengkilap. Selain dibuat menjadi tikar, batang kumbuh juga digunakan untuk membuat tali pengikat di pasar tradisional, khususnya Sumatera Barat. Selain itu, di sisi lain pada planet ini, mereka dianggap sebagai gulma. Sekian keramat alam kali ini. Sampai jumpa pada episode lainnya.